Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Puji Liadi dalam video pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan mengenai teori atom mekanika kuantum. Baik, di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan kita mengenai teori atom, di mana teori atom yang kita bahas adalah mengenai teori atom mekanika kuantum. Pada dasarnya, teori atom mekanika kuantum ini didasari oleh beberapa teori yang diungkapkan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama adalah Werner Heisenberg, di mana beliau menyatakan bahwa kedudukan elektron dalam atom itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Maka Werner Heisenberg ini terkenal dengan teori asas ketidakpastiannya, yaitu elektron itu tidak secara pasti ditemukan dalam suatu atom gitu. Berbeda dengan atom Bohr, bahwa untuk teori atom Bohr itu elektron itu bisa didapati pada kulit-kulit tertentu. Tapi di sini di teori Werner Heisenberg bahwa elektron itu tidak dapat dengan pasti, ya, elektron itu ditentukan. Kemudian teori yang kedua yang mendasari teori atom mekanika kuantum adalah teori dari Louis de Broglie. Jadi de Broglie ini menyatakan bahwa partikel itu dapat berperilaku seperti gelombang. Jadi bukan hanya sebagai partikel, ternyata partikel menurut de Broglie partikel tersebut bisa berperilaku sebagai gelombang. Maka teori yang diungkapkan oleh Louis de Broglie ini terkenal dengan teori dualisme partikelnya, seperti itu. Dan teori yang ketiga ini diungkapkan oleh Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger mengungkapkan bahwa karena didasari oleh teori dari Werner Heisenberg sama Louis de Broglie, Erwin Schrödinger menyatakan bahwa elektron itu bisa juga disebut sebagai gelombang materi yang memiliki gerakan sama dengan gerakan gelombang. Maka dari ketiga teori ini muncullah teori atom baru yang bernama teori atom mekanika kuantum. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas lagi mengenai model atom mekanika kuantum itu seperti apa. Jadi, dalam model mekanika kuantum, atom itu dijelaskan bahwa atom hanya memiliki elektron yang bergerak seperti suatu gelombang yang memiliki orbit tertentu, ya seperti planet yang mengelilingi matahari lah. Terus elektron tersebut bisa bersifat sebagai gelombang dan tidak memiliki posisi tertentu, tidak pasti posisinya dalam suatu ruang sehingga sulit untuk ditentukan di mana posisinya. Jadi posisi elektron itu hanya bisa ditemukan pada suatu ruangan melalui kemungkinan peluang ditemukannya saja elektron tersebut. Nah, kedudukan elektron pada atom tersebut nanti digambarkan oleh Erwin Schrödinger itu melalui bilangan kuantum yang akan dijelaskan pada bagian di depan setelah penjelasan ini. Nah, cirinya apa? Apa ciri dari model atom mekanika kuantum ini? Yang pertama, cirinya adalah elektron itu mengelilingi inti atom melalui suatu orbital yang membentuk kulit atom. Kemudian, elektron itu bergerak di dalam suatu orbital dengan gerakan seperti gelombang. Terus, dan yang ketiga, pergerakan elektron yang mengelilingi inti atom itu tidak bisa ditentukan secara pasti dalam waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir, bahwa teori atom mekanika kuantum mampu menjelaskan sifat atom dan molekul yang mengandung lebih dari satu elektron. Untuk penggambaran modelnya itu seperti ini ya. Jadi ada inti atom yang dikelilingi oleh awan-awan elektron. Baik, nah jadi tadi bahwa kedudukan elektron itu bisa digambarkan melalui bilangan kuantum. Maka untuk penjelasan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum itu merupakan bilangan untuk menggambarkan kedudukan elektron di dalam mekanika kuantum. Bilangan kuantum itu terbagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau simbolnya adalah N ya. Menggambarkan kulit dari elektron dan tingkat energi dari atom.
Jadi tingkat energi itu merupakan jumlah orbital yang dimiliki oleh atom. Bilangan kuantum utama digambarkan dengan angka biasanya bilangan bulat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan simbol L. Yang ini merupakan menyatakan bentuk orbital atau subkulit dari atom. Jadi subkulit atom ini merupakan gambaran mengenai penyebaran elektron. Bilangan kuantum azimut akan memberikan gambaran mengenai orbital dari atom. Dan bilangan kuantum azimut biasanya kalau digambarkan dengan angka itu mulainya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Biasanya untuk bilangan kuantum azimut itu nanti dibagi menjadi suborbital seperti S, P, D, dan F. Untuk S nilainya 0, untuk P nilainya 1, untuk D nilainya 2, dan untuk F nilainya 3. Kemudian bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M. Jadi bilangan kuantum ini menggambarkan mengenai orientasi elektron dalam suatu orbital. Ya, bilangan kuantum magnetik ini terletak di medan magnet. Kuantum magnetik ini menggambarkan pendistribusian elektron ke dalam ruangan-ruangan yang bertingkat. Ya, penentuan bilangan kuantum magnetik ini bergantung pada bilangan kuantum azimut atau kulit yang dimiliki oleh elektron tersebut. Dan yang keempat, bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum ini menyatakan arah perputaran dari elektron. Dan biasanya dilambangkan dengan min setengah dan plus setengah. Itu sesuai dengan arah rotasi dari si elektron itu. Itu untuk bilangan kuantum. Nah, untuk bilangan-bilangan ini nanti kita akan digunakan untuk menentukan kemungkinan posisi dari elektron. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa bilangan kuantum azimut itu memiliki beberapa bentuk orbital ya. Di sini kalau kita lihat ada beberapa contoh orbital ya. Misal ini yang bulat merah, ini bentuk orbital untuk subkulit S ya atau sharp. Hanya ada satu bentuk ya. Terus untuk yang ini yang warnanya kuning, ini adalah salah satu bentuk orbital dari orbital P atau kepanjangan dari prinsipal dan dia ada tiga bentuk ya. Dan untuk yang biru ini merupakan orbital D ya. Total suborbital D ini atau diffuse ini ada 5 bentuk. Dan yang warna hijau ini merupakan beberapa bentuk contoh dari orbital M atau kepanjangan dari fundamental dan totalnya ini ada 7 bentuk. Nah, secara umum penggambaran seluruh bentuk orbital ini saya bisa gambarkan seperti ini. Ya, jadi yang merah ini merupakan orbital S ya, cuman ada satu bentuk. Kemudian yang kuning ini merupakan orbital P, ada 3 bentuk, ada PX, PZ, sama PY. Untuk suborbital D ini ada 5 bentuk. Dan untuk orbital F, suborbital F ini ada 7 bentuk. Ya. Jadi ini bentuk-bentuk orbital yang kemungkinan ditempati oleh elektron. Baik. Nah, selanjutnya kita sebelum ke penentuan bilangan kuantum, yang harus kita pahami adalah bagaimana cara melakukan konfigurasi elektron, menuliskan konfigurasi elektron dari teori atom mekanika kuantum ini. Nah, ada beberapa aturan dalam menuliskan konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum. Yang pertama adalah aturan Aufbau ya. Jadi aturan Aufbau ini menunjukkan bahwa untuk penentuan konfigurasi elektron itu harus dimulai berdasarkan kenaikan energi ya. Jika kalau di sini ada gambar-gambar kulit ya. Kulit terendah itu mulai dari satu dengan sub kulitnya S, kemudian kulit yang kedua ada subkulit S dan subkulit P. Untuk kulit ketiga ada 3 subkulitnya S, P, dan D.
dan seterusnya. Ini merupakan subkulit yang ada pada teori atom mekanika kuantum. Maka urutan konfigurasi elektronnya itu berdasarkan kenaikan energi. Artinya kita menuliskan dari energi yang paling rendah. Energi yang paling rendah itu adalah 1S. Maka kita tuliskan dulu 1S. Kemudian akan naik ke 2S. Maka kita tuliskan 2S. Kemudian naik kembali ke 2P sama 3S. Kita tuliskan berikutnya 2P dan 3S. Kemudian energi semakin meningkat ketika menginjak kulit 3P. Kemudian 4S. Nah, kemudian energi meningkat dari 3D ke 4P, 5S. Kemudian juga berikut selanjutnya ke 4D, ke 5P, dan 6S. Begitu seterusnya gitu ya. Untuk aturan konfigurasi elektron. Jadi kita punya aturan konfigurasi elektronnya mulai dari energi terendah 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, sampai 6S. Nah, terus eh, untuk elektronnya di sini kita mengikuti tadi jumlah subkulit. Kalau subkulit S ya, itu hanya memiliki satu bentuk dan satu bentuk itu hanya boleh diisi oleh 2 elektron. Sementara subkulit P yang memiliki 3 bentuk orbital, di mana satu orbitalnya boleh ditempati oleh 2 elektron, jadi total subku elektron pada subkulit P itu jumlahnya adalah 6. Subkulit D karena ada 5 bentuk orbital, maka jumlah elektronnya adalah 10. Dan subkulit F itu ada 7 bentuk, maka jumlah total elektron yang dimiliki di subkulit F itu adalah 14 elektron. Maka secara umum, nanti kita bisa nuliskan konfigurasi elektronnya seperti ini. Jadi 1S, karena S itu memiliki distribusi elektronnya hanya 2, maka kita tuliskan 1S2. Kemudian 2S, karena di kulit yang kedua suborbitalnya S itu total elektronnya adalah 2. Nah, kalau untuk P, sesuai dengan catatan tadi, bahwa P itu memiliki 6 elektron ya pada subkulitnya. Kemudian 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Nah, untuk kulit D itu hanya maksimalnya adalah 10 elektron ya. 4P6, 5S2, 3D10, dan selanjutnya seperti itu. Sesuai dengan aturan pendistribusian elektron pada subkulit. Nah, misal contoh di sini ada unsur kalium dengan nomor atom 19 dan nomor massa 39. Kita tahu di sini jumlah elektronnya adalah 19, maka kita distribusikan lewat konfigurasi elektron. Jumlah elektronnya 19, kita mulai dari 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P6, kemudian 3S2, 3P6, dan 4S1. Di mana total elektronnya yang di sini 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 1, itu jumlah elektronnya adalah 19. Seperti itu. Contoh yang kedua, misal di sini ada unsur Fe dengan jumlah elektron 26, sama kita distribusikan eh, elektronnya pada konfigurasi penulisan konfigurasi elektron di atas. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D6. Sehingga jumlah keseluruhan jumlah elektron di sini adalah 26. Nah, di sini penentuan bilangan kuantum. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa bilangan kuantum ini ada 4, ada bilangan kuantum utama, simbolnya N, bilangan kuantum azimut simbolnya L, dan bilangan kuantum magnetik simbolnya M, dan spin S. Oke, kita di sini akan menentukan bilangan kuantum elektron terakhir, gitu ya. Contoh di sini ada unsur sulfur dengan jumlah elektron 16, kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Di sini ternyata kulit terakhirnya berada, elektron terakhirnya berada pada subkulit P 3P4. Maka kita analisis 3P4 ini nanti
yang akan menjadi informasinya adalah angka 3, subkulit P, dan angka 4 di sini. Nah, misal untuk bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N itu 3 sesuai dengan angka di sini. Jadi ini menunjukkan kulit utamanya adalah 3. Dan untuk subkulitnya, karena dia subkulitnya di P, maka harga untuk bilangan kuantum azimutnya atau L-nya itu sama dengan 1. Dan untuk subkulit P itu memiliki 3 orbital kan? Ada Px, Py, sama Pz. Maka sebelum kita menentukan angkanya, kita harus dulu tahu dulu pendistribusiannya. Dan ini pendistribusian untuk ini mengikuti aturan Han ya, di mana dalam pengisian elektron itu harus dimulai dari yang memiliki energi terendah gitu ya. Dan boleh harus diusahakan orbitalnya penuh terlebih dahulu. Penuh terlebih dahulu. Jadi bisa seperti ini. Jadi harus terpenuhi dulu dari mulai satu, tidak boleh langsung dipasangkan ya karena di sini elektronnya 4. Jadi mulai dari satu, kemudian diisi lagi orbital berikutnya, diisi lagi orbital berikutnya. Nah, harus seperti ini. Kemudian jika ada lebih baru dipasangkan. Seperti itu, ya. Bisa seperti ini baru yang terakhir dipasangkan. Cuman untuk kondisi seperti ini kurang stabil, ya. Harusnya kita mengisinya harus paralel terlebih dahulu. Kalau ke atas semua dulu, kalau ke bawah dulu. Ya, tapi untuk pengisiannya boleh bebas mau dari nol dulu, dari -1 dulu atau dari satu bebas. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini mulai dari satu, kemudian ke -1 ke nol. Tapi usahakan kita menuliskannya harus paralel terlebih dahulu. Kalau ke atas semua, kalau ke bawah semua. Baru terakhir boleh dipasangkan. Kemudian arah elektron terakhir itu untuk bilangan kuantum spin, arah elektronnya itu bisa jadi plus setengah ataupun minus setengah. Bagaimana kita mengisinya pada orbital di sini, pada orbital di sini ya, pada bilangan kuantum magnetiknya. Jadi kemungkinannya ada beberapa kemungkinan nantinya. Jadi tidak bisa ditentukan secara pasti untuk bilangan kuantum N sama S-nya. Jadi ada mungkin bilangan kuantum M magnetik dan spin itu akan ada beberapa kemungkinan seperti itu. Terima kasih perhatiannya untuk video kali ini saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.